Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julika Dela Putri. Saat ini saya sedang stay di Sumatera Selatan dan maaf sekali tidak bisa bergabung dengan MANU Bondowoso. Jadi di sini dalam video kali ini saya ingin perkenalan dengan teman-teman. Saya harap video yang akan saya buat ini dapat memberikan tambahan materi dan tentunya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, jadi kan tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Langsung saja ya, kita mulai mempelajari pada materi kali ini, oke? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Nah, nanti akan ada dua pembagian. Yang pertama tentang tourism object, kemudian yang kedua tentang historical place. Namun pada video kali ini kita fokus ke tourism object dulu ya. Oke, jadi what are we going to learn? Apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama ada definition, yang kedua ada purpose atau social function, kemudian ada language feature atau linguistic feature, kemudian ada structure atau generic structure-nya. Ayo, siapa yang sudah mengetahui arti dari keempat-empatnya ini? Di video selanjutnya nanti, Ibu tidak membahas lagi tentang definisi dan tujuan ya, langsung ke language feature-nya. Oke, next ya. Oke, the definition. Apa sih pengertian dari descriptive text? Sama ya, kalau kita ingin mengenal sesuatu lebih jauh, tentunya kita harus kenal dulu nih definisinya. Oke. Jadi, kita baca bareng-bareng ya. Descriptive text is a text that describes a particular person, place, and thing. Descriptive text adalah sebuah teks khusus yang mendeskripsikan seseorang, tempat, maupun benda. Jadi, ini biasanya itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada yang nanya, kamu kenal nggak sama yang namanya Rina? Rina itu orangnya seperti apa sih? Nah, kamu akan secara otomatis mendeskripsikan kalau ada yang bertanya seperti itu. Rina, iya aku kenal, orangnya cantik, tinggi, putih, pinter, misalnya kayak gitu ya. Atau karena tema kita adalah tourism object, kamu pernah nggak sih ke pantai Kute, Bali misalnya? Oh, aku belum pernah ke sana, kamu sudah pernah belum? Aku sudah loh, terus nanya lagi nih. Kayak gimana? Ceritain dong. Nah, di situ menjelaskan, iya di sana itu Pantai Kute Bali itu sangat besar, kemudian sangat bersih, kemudian banyak orang-orang dari segala penjuru dunia. Nah, itu ya, itu gambaran sedikit sebagai kata pengantar. Lanjut ke social function atau tujuannya. Jadi tujuan kita mempelajari descriptive text itu untuk apa? To describe a characteristic for person, place, and thing in detail. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, what is the social function of descriptive text? Tentu saja jawabannya to describe a characteristic for misalnya tempat, for tourism object, contoh kayak gitu. Atau kalau misalnya historical place, to describe a characteristic for historical place ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mendeskripsikan sebuah karakter dari seseorang, tempat maupun benda-benda secara detail. Nah, itu adalah social function atau tujuan dari descriptive text. Oke, dua pembahasan sudah kita bahas ya. Lanjut. Language feature. Nah, yang bagian pertama ada specific participant. Jadi kita sudah masuk ke poin ketiga ya. Tadi kan ada definition, kemudian ada social function atau apa tadi? Sebentar Ibu kembali ya. Atau purpose ya. Ada social function atau purpose, kemudian ada language feature, dan yang terakhir nanti generic structure atau structure-nya. Oke. Ini ada language feature kan, kemudian ada specific participant has a certain object.
aduh ada gambar pantai nih, ada orang berjemur, ada burung, ada pohon-pohon. Oke, apabila kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang harus kita deskripsikan. Contoh ya, anggap saja di depan kalian di gambar ini adalah Kuta Beach atau Pantai Kuta. Jadi di Pantai Kuta itu kan a lot of people around the world comes to Indonesia to visit in Bali ya. Jadi banyak sekali orang-orang dari mancanegara itu yang datang ke Indonesia untuk berkunjung ke Bali. Nah, salah satunya dari video ini, dari slide ini yang Ibu tampilkan, anggap saja ini adalah objek yang akan kita deskripsikan. Jadi, anggap saja ini adalah Kuta Beach atau Pantai Kuta. Nah, nanti kalian mendeskripsikannya banyak burung, itu kan Ibu kasih burung di sana, kemudian ada gambar pohon, ada kemudian batu, kemudian pasir, ada orang berjemur, kemudian sinar matahari yang sangat panas ya. Kemudian ada deburan ombak dan lain sebagainya. Atau bisa juga misal kalian ingin mendeskripsikan Lawang Sewu misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Specific participant has a certain object. Jadi kalau kalian ingin mendeskripsikan sesuatu, harus ada dulu objeknya apa. Kayak gitu ya. Kan nggak mungkin kita mendeskripsikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bingung lah nanti orang lain. Oke ya. Next. Nah, kemudian di language feature yang kedua ini ada adjective order. Di situ ada 9 poin. Nah, tapi Ibu sarankan pada tourism object ini kita cukup menggunakan opinion, kemudian number 2 atau the second is size, length or height, kemudian ada shape, kemudian color, kemudian material. Nah, kemudian purpose juga bisa digunakan. Opini ini berkaitan tentang pendapat kita. Jadi, apa pendapat kita tentang objek wisata yang kita datangi? Misalnya tempatnya itu amazing atau attractive, wonderful, kemungkinan luar biasa, extraordinary ya, luar biasa, dan macam-macam sesuai dengan apa yang kita rasakan. Semisal, aduh kayaknya tempat ini membosankan, boring gitu ya, atau tempatnya itu kurang menarik gitu. Nah, itu termasuk juga dari adjektif pada part opinion. Kemudian ada size, ada ukuran. Nah, ukuran di sini mengacu pada misalnya kalian itu melihat di sana ada sebuah perahu. Perahunya ini ukurannya sangat besar ya, atau ada miniatur perahu yang ukurannya kebalikannya gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kalian lihat. Contoh lagi misalnya di sana itu banyak banget pohon kelapa yang sangat tinggi-tinggi menjulang misalnya kayak gitu ya. Itu bisa kalian gunakan. Kemudian ada lagi yang poin pada nomor kelima, ada shape, ada bentuk. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian itu datang ke sebuah stadion. Nah, stadion ini berbentuk lingkaran. Di situ kalian bisa menggambarkannya seperti stadion ini terlihat seperti telur dari kejauhan ya. Atau kalian pasti tahu kan Gunung Tangkuban Perahu. Kalian bisa menjelaskan kayak gunung itu terlihat seperti perahu yang terbalik kayak gitu ya. Itu menjelaskan tentang bentuk-bentuknya. Kemudian ada color di sini. Color di sini biasanya kalau di bangunan itu ada cat ya. Ada misalnya catnya ini putih atau hijau atau kuning atau hitam seperti itu. Kemudian semisal kalian pergi ke pantai, terus pantainya itu tampak asri, maksud saya tampak asri, sehingga seolah-olah semuanya itu berwarna hijau, kemudian sungainya itu berwarna coklat misalnya, atau aliran atau air lautnya itu berwarna biru. Nah, itu bisa kalian gunakan pada color ya. Kemudian materialnya. Nah, material di sini biasanya material pada bangunan. Jadi, contoh bangunan ini terbuat dari kayu jati asli, misalnya kayak gitu ya. Atau benteng ini terbuat dari 100% semen pilihan pada masanya. Nah, itu bisa kalian deskripsikan. Atau misalnya kalian melihat patung dari lilin. Nah, itu kan bahan dasarnya dari lilin ya. Dan macam-macam, ada perhiasan juga di situ. Itu bisa kalian gunakan kalau memang
kalau memang dibutuhkan seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah, pada poin ketiga, tadi kan ada yang pertama sudah, yang kedua juga sudah. Oke, dan di sini simple present. Nah, Ibu yakin kalian semuanya sudah mempelajari tentang simple present. Jadi Ibu akan hanya mengulang sedikit. Jadi simple present pada contoh yang Ibu berikan ini berbentuk nominal, artinya tidak menggunakan kata kerja ya, hanya menggunakan adjective dan to be. Oke, pada contoh pertama, Prambanan is the largest Hindu temple in Indonesia. It has 3 major zones. Ayo kita cari bareng-bareng artinya ya. Oke, siap ya. Ibu akan mengartikan kalimat pertama, nanti teman-teman bisa mengartikan kalimat yang kedua. Oke. Prambanan is the large Hindu temple in Indonesia. Jadi artinya Candi Prambanan itu adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Teman-teman bisa cari artinya pada kalimat yang kedua ya. It has 3 major zone. Kalian bisa cari. Di situ kita lihat it sebagai to be, kemudian ada large itu sebagai adjektifnya ya. Di situ tidak ada kata kerja atau verbnya. Kemudian contoh kedua, Borobudur Temple is the largest temple in Indonesia. Candi Borobudur adalah candi terbesar di Indonesia. Di situ semuanya menggunakan adjektif large ya, dari size, daripada point size. Nah, itu pada poin nomor 2. Oke ya, jadi ini untuk simple present-nya. Kenapa pakai simple present? Karena kita mengutarakan atau menjelaskan sesuatu yang fakta dan pada hari itu juga terjadi. Jadi, kalian tidak membahas seperti 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu kalian datang ke tempat ini. Itu tidak, tetapi kalian diibaratkan mendeskripsikannya itu seolah-olah kalian sedang berada di sana. Seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada action verb. Apa itu action verb? Ibu mau tanya sama kalian, biasanya kalau kita pergi ke tourism object atau tempat wisata, kalian ngapain aja? Pasti banyak aktivitas yang dapat kalian lakukan kan? Nah, seperti contoh pada slide ini. Ini maaf ya, kopi sama vas bunganya ini mejanya abstrak, nggak kelihatan, jadi ngayang seperti itu. Jadi, biasanya kalau kita itu berlibur itu apa yang kita lakukan? Ada misalnya, oh di sana itu saya bisa baca koran loh sambil menikmati pemandangannya, atau just chilling out. Chilling out itu bersantai, atau bisa bersantai. Ada juga nih, ini yang sangat populer ya, yaitu nge-vlog. Misalnya, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and comment, dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya kalian lagi ada di tourism object, kalian bisa nge-vlog, kemudian bisa santai. Atau ada juga yang genjreng-genjreng gitar, nyanyi-nyanyi gitu ya, sambil bernostalgia misalnya. Itu kan salah satu aktivitas juga. Atau hanya cengar-cengir aja tuh gitu kan, nggak tahu mau ngapain. Ada yang bagus dikit, nyengir. Ada yang indah dikit, senyum. Kayak gitu, mengagumi keindahan dari tempat wisata yang kita datangi itu. Atau misalnya di pantai kita bisa main layangan, kita bisa main selodor, tahu selodor kan? Mainan tradisional. Kemudian kita bisa berlari-larian ke sana dan kemari dan tertawa kemudian ya, kayak judul lagu. Oke, kemudian apa lagi? Kita bisa berolahraga juga gitu kan. Atau kita bisa mengambil foto sebanyak-banyaknya, kita bisa piknik, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan ketika kita berwisata. Jadi action verb ini adalah sesuatu yang kita lakukan ketika kita berada di tempat wisata tersebut. Paham ya? Kita lanjut. Oke, tadi kan definition sudah, kemudian purpose-nya juga sudah. Yang tadi barusan kita bahas yaitu language feature atau linguistic feature-nya juga sudah. Nah, yang terakhir adalah generic structure. Jadi bagaimana cara kita menulis descriptive text yang baik dan benar itu? Yang pertama itu kita pada
pertama-tama banget itu ya, pada awal kita harus mencantumkan identification. Apa itu identification? Kita baca bareng-bareng ya. This part tells about the introduction of person, place, animal that will be described. Jadi, part ini itu menjelaskan tentang memperkenalkan dulu apa yang akan kita deskripsikan. Jadi, misalnya, ini kan tourism object, jadi kan berkaitan tentang tempat nih. Nanti di bagian identification, kita sebutkan misalnya tempat ini bernama apa. Kemudian setelah namanya letaknya di mana? Oh, tempat ini letaknya di desa apa, kecamatan apa, dan lain sebagainya. Kemudian gimana sih tampilannya? How does it look like? Kayak gitu kan. Kemudian kapan dibangunnya kalau memang ini sebuah bangunan, atau bisa juga kapan tempat ini mulai dibuka untuk masyarakat umum atau untuk wisatawan, kayak gitu ya. Kemudian ada nih yang terakhir, yaitu bagaimana akses ke sana. Jadi jalannya, kayak misalnya jalannya ini melewati lembah, gunung, bukit, 7 lautan ya. Kan kita nggak tahu nih, siapa tahu mereka mau kemana gitu kan, objek wisatanya. Kemudian atau kanan kirinya ini penuh dengan jurang, tebing dan segala macam. Itu kita bisa sampaikan. Nah, kemudian setelah identification, setelah tahap awal atau pengenalannya ini selesai, baru kita ke description. This part tells about the detailed information such as characteristic, shape, or form, color, and each other. Nah, setelah tadi yang awal-awal sudah, baru nih kita menjelaskan lagi secara lebih detail informasinya. Seperti kalau kita sudah sampai, apa kesan yang kita dapat? Kayak gitu ya. Contoh, pemandangannya misalnya sangat indah, atau bangunannya itu sangat kokoh. Oke, tadi kan sudah pada pembahasan generic structure. Sekarang Ibu akan kasih contoh ya. Pink Beach. Nah, kalian ada yang pernah dengar belum nama pantainya? Ibu kasih waktu kalian untuk membaca ya. Sebelum kalian membaca, Ibu akan jelaskan sedikit dulu. Jadi pada... ulanglah. Oke, jadi kan tadi kita sudah mempelajari tentang definition, kemudian ada purpose-nya juga sudah, kemudian language feature-nya juga sudah, dan generic structure-nya juga sudah. Sekarang Ibu akan kasih kalian contoh. Nah, Pink Beach atau Pantai Merah Muda, sebelum kalian membaca, di sebelah kiri itu ada identification pada paragraf pertama, kemudian ada description yang di paragraf kedua. Silahkan dibaca ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island as Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The pink color of its beach is a mixture of white sand beach color mixed with crushed coral shells, calcium carbonate from marine invertebrates. They are very small, and also for a minifere, microscopic amoeba that has a red body shell. At Pink Beach, there are so many marine organisms. No fewer than 1,000 species of fish, 216 260 species of coral, and 70 species of spoon can be found here. Having so much marine life, this place is a proper spot for snorkeling and diving for sea sport lovers. Oke. Silahkan kalian translate ya artinya, tapi Ibu akan memberikan gambaran secara umum. Pada identification, ini ada
memperkenalkan dulu nih, oh, ini namanya Pantai Merah Muda. Kemudian letaknya di Pantai Komodo atau Pulau Komodo, Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan lagi kenapa kok pantai ini bisa dinamakan Pantai Pink atau Pantai Merah Muda. Kemudian dari mana sih warna merah muda itu berasal, kayak gitu ya. Kemudian pada tahap description, dia menjelaskan lagi secara lebih detail. Di pantai ini tuh banyak banget organismenya, lebih dari 1000 spesies ikan, kemudian 260 spesies koral, kemudian ada lagi 70 spesies of skunk, dapat kalian temukan di sana. Nah, having so much marine life, this place is a proper spot for snorkeling and diving for sea sports lovers. Jadi, tempat ini tuh cocok banget nih buat pecinta olahraga air ya, karena bisa melakukan snorkeling ataupun diving di sana. Oke, silakan kalian baca dulu, kalian bisa screenshot atau kalian bisa foto untuk kalian belajar ya. Oke, setelah semuanya sudah kita pelajari dan Ibu jelaskan, Ibu akan memberi kalian tugas. Nah, di sini ada 6 gambar, ada Pulau Bali ya, ada Pulau Bali, ikon Pulau Bali, kemudian ada Jembatan Ampera, kemudian ada bendera South Korea atau Korea Selatan, kemudian ada yang di tengah-tengah itu Lampung, itu Pulau Pahawang, kemudian ada Masjid Cengho di Palembang, kemudian ada gambar yang sangat creepy, yaitu hutan yang gelap dengan seseorang yang berdiri di sana. Jadi tugas kalian, task 1, make a descriptive tag based on one picture. Jadi kalian bisa pilih satu tema. Misalnya Ibu memilih temanya Ampera, nah artinya tourism object atau tempat wisata yang ada di daerah Palembang ya. Usahakan satu dengan yang lain itu berbeda tempat wisatanya. Temanya boleh sama atau tempatnya itu temanya boleh sama tapi tempat wisatanya jangan sampai sama ya, karena kan itu banyak banget. Di Bali misalnya ada Kute, ada Sanur, di Ubud juga bisa, dan masih banyak lagi. South Korea apalagi, itu sudah satu negara ya, kalian bisa mendeskripsikan salah satu tempat di sana yang menurut kalian itu ikonik banget gitu, yang sering kalian lihat di drama misalnya. Atau di Masjid Cengho, nah Masjid Cengho ini Ibu ngambil yang di Palembang, kalian bisa ganti dengan Masjid Cengho yang ada di Jember ataupun yang ada di daerah kalian itu juga boleh. Nah, yang terakhir nih untuk pecinta horror lovers, kalian bisa gunakan creepy picture seperti yang satu ini. Nah, creepy, kalian pasti sering dengar creepy. Creepy itu adalah salah satu kata adjektif itu yang bisa kalian gunakan. Oke, cukup jelas ya tugasnya. Tugas yang kedua, read your work in front of class. Jadi, bacakan yang sudah kalian buat di depan kelas. Kalau ada pertanyaan, bukan kita daring, gimana bacakannya? Gampang banget, kalian bisa tag a video, dan kalian bisa share ke Ibu ya, dengan kirim video kalian ke nomor WhatsApp Ibu. Oke? Ibu kira hanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Di video yang selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai macam materi lagi ya ke depannya. Enjoy the video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.